semuanya, ketemu lagi dengan saya Backup dan Blog Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kapankah perang ini terjadi? Dan juga Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu kita akan belajar tentang peradaban Yunani kuno. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di gambar, itu tadi adalah gambar dari Akropolis yang ada di Athena. Dan itu adalah salah satu peninggalan dari peradaban Yunani. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk seperti apa sih kondisi geografis dari peradaban Yunani. Ternyata peradaban Yunani juga punya tantangan, yaitu kondisinya mereka berada di wilayah Eropa bagian selatan dengan daerah yang berupa pegunungan kapur, dan karena ini pegunungan kapur otomatis tanahnya menjadi tandus, tapi mereka menghadapi 4 musim. Lalu kira-kira seperti apa ya respon yang mereka lakukan dari semua tantangan alam itu? Nah, sekarang kalian bisa cari di internet atau kalian bisa menggunakan logika kalian. Kira-kira dengan tantangan alam seperti itu, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan supaya bisa tetap bertahan hidup, bahkan bisa berkembang menjadi sebuah peradaban? Nah, ternyata peradaban Yunani ini nggak muncul begitu saja. Ada proses yang panjang atau ada pengaruh dari peradaban-peradaban kecil lainnya. Jadi awalnya Yunani kuno itu berkembang yang namanya peradaban Minoa. Tapi nanti peradaban Minoa mengalami keruntuhan, akhirnya berkembang peradaban yang baru yaitu peradaban Mykenae. Dan nanti perpaduan dari Minoa, Mykenae inilah muncul yang namanya peradaban Yunani kuno. Jadi sebenarnya 3 peradaban ini saling berkaitan dan bisa disebut sebagai dasar dari peradaban Yunani. Kita mulai dari peradaban Minoa. Peradaban Minoa, kalau kalian lihat di peta di yang bagian atas, itu nama lainnya adalah Krete, atau di bagian selatan dia terpisah dari daratan Yunani lainnya, ada di sebuah pulau. Jadi lokasinya ada di sebuah pulau Kreta. Lalu lokasinya ini cukup strategis. Kenapa? Karena dia adalah pusat aktivitas di wilayah perairan Laut Tengah bagian timur. Jadi kalau kalian amati, dia berada di tengah-tengah antara peradaban Yunani, lalu juga Mesir dan juga Mesopotamia. Jadi biasanya banyak kapal yang singgah di wilayah peradaban Minoa. Lalu pusat ekonomi mereka itu berasal dari sektor maritim atau sektor perdagangan. Nanti kita akan lihat seperti apa sih perdagangan di wilayah Kreta. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu nih kira-kira sumbernya apa ya? Bener gak sih peradaban Kreta itu ada atau hanya ilusi saja? Ternyata sumbernya itu adalah berupa syair dan jangga Homerus yang dia tuliskan dalam kitab Iliad dan juga Odisea. Jadi kalau kalian amati, sebenarnya peradaban Yunani itu percaya sekali dengan adanya mitos, dan beberapa karya mereka itu dibuat dalam bentuk cerita-cerita mitologi. Dan Homerus itu menyinggung tentang adanya peradaban Kreta dalam karyanya yaitu Iliad dan Odisea. Selain itu dibuktikan juga dari hasil-hasil penggalian arkeologi yang menemukan sisa-sisa bangunan kuno di wilayah Kreta yang disebut sebagai ibu kota Knossos. Selain itu mereka juga bisa menemukan adanya tulisan kuno yaitu tulisan Minos. Walaupun sejauh ini belum semua tulisan Minos ini bisa dibaca. Nah, dari peninggalan-peninggalan yang ditemukan, kemudian para sejarawan mulai menganalisis seperti apa sih kehidupan masyarakat di sana. Nah, kita mulai dari pemukiman. Ternyata pemukiman penduduk di Kreta atau di peradaban Minoa itu daerahnya pada desa-desa yang terbuka. Jadi di kawasan pesisir pantai itu dihuni oleh nelayan, lalu di daratan yang lebih subur itu dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, ini adalah beberapa hasil kebun mereka seperti anggur, lalu ada sapi, kambing, dan seterusnya. Lalu mereka juga menghasilkan buah zaitun, lalu ada buah ara. Untuk konsumsi mereka menanam tanaman gandum dan juga sebagian nelayan mereka menghasilkan ikan dan seterusnya.
Berada di sebuah kepulauan, mereka membagi pemerintahan ke dalam 8 satuan politik. Tapi dari 8 satuan politik ini ada 4 yang utama. Di bagian utara itu ada pemerintahan di wilayah Knossos, di bagian timur ada di Malia, di bagian selatan ada di Paistos, dan di bagian barat ada di Chania. Tapi sebenarnya pusatnya dari peradaban Kreta itu sendiri itu ada di wilayah utara, yaitu di Knossos. Dibuktikan dengan adanya sebuah istana yang megah di wilayah Knossos. Nah, tadi saya katakan secara ekonomi mereka berbasis maritim. Kenapa? Karena ditemukan ada beberapa kota-kota sisa perdagangan. Salah satunya adalah kota Zagros. Buktinya apa kok dia kota perdagangan? Nah, pertama itu dilihat dari lokasinya. Jadi lokasinya itu cenderung tidak jauh dari tepi pantai, kurang lebih sekitar 100 meter. Yang kedua, banyak ditemukan dari kerajinan di sana. Yang diduga hasil-hasil kerajinan ini itu nanti digunakan sebagai salah satu komoditas perdagangan. Yang ketiga adalah ditemukannya peninggalan bangunan-bangunan berupa gudang barang yang diduga ini adalah entrepot. Jadi barang-barang sebelum diperdagangkan itu juga ada sebagian yang disimpan. Yang keempat, ada beberapa komoditas dagang yang utama dari peradaban Minoa, yaitu timah. Selanjutnya di bidang kepercayaan, mereka percaya ada beberapa hewan yang mereka anggap memiliki kemampuan gaib seperti itu, seperti benteng dan juga ular. Nah, kalau kita lihat dewa-dewa mereka itu berbeda ya dengan peradaban Yunani secara umumnya yang biasanya memuja Zeus, Poseidon dan seterusnya. Nah, kalau mereka dewa utamanya adalah dewa Potnia. Nah, ini adalah salah satu keunggulan utama dari peradaban Minoa, yaitu di bidang arsitektur. Tadi saya sudah bilang, Knossos dijadikan pusat pemerintahan, salah satunya diduga karena adanya istana di sana. Dan istana yang ada di Knossos itu bukan istana biasa. Jadi istana ini dibuat dalam bentuk labirin. Jadi jalan-jalannya dibangun dengan lurus dan sudah diratakan dan dilengkapi dengan saluran air. Jadi pembangunannya itu bukan biasa aja, tapi sudah ada arsitektur, sudah ada perhitungan supaya bangunan ini bisa tahan lama. Nah, dalam setiap satuan politik itu sebenarnya ada istana, tapi istana yang ada di Knossos itu yang paling besar. Nah, istimewanya lagi, jalan-jalan yang ada di Knossos itu dibentuk dalam bentuk labirin. Apa ya tujuannya dibentuk labirin seperti itu? Kalau kalian amati di gambar bagian kanan, itu labirinnya cukup rumit ya. Ternyata salah satu alasan mereka itu berkaitan dengan kepercayaan mereka, yaitu adanya makhluk yaitu Minotaurus. Minotaurus ini mereka percaya sangat menyukai darah biru para bangsawan. Sehingga mereka membentuk labirin untuk menjebak Minotaurus. Jadi ketika mereka menyerang seperti itu, para bangsawan bisa melarikan diri karena Minotaurusnya nanti terjebak di dalam labirin. Itu secara kepercayaan mereka. Tapi secara logika bisa kita artikan ini adalah salah satu strategi bertahan mereka. Jadi ketika nanti Knossos diserang, para pejabat, para bangsawan yang ada di dalamnya itu bisa melarikan diri terlebih dahulu untuk menyelamatkan dirinya karena mereka sudah hafal dengan labirin yang ada di sana. Sedangkan para penyerang itu akan sulit menemukan mereka. Kenapa? Karena terjebak di dalam labirin tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam dari istana Knossos ini, jadi ada bagian-bagian tertentu dari istana Knossos ini yang belum hancur sampai dengan sekarang, dan kita bisa melihat arsitektur yang ada di dalamnya. Di sana ada beberapa macam-macam pola hias yang mereka gunakan di dinding mereka, seperti ada jenis ikan, lalu ada terumbu karang. Nah, salah satu pola hias yang ada di Knossos itu adalah sosok manusia yang sedang melompati seekor banteng. Nah, diduga ini adalah salah satu upacara mereka untuk simbol kedewasaan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu sisa-sisa dari bangunan istana Knossos yang ada di peradaban Minoa.
Bangunannya berarti strukturnya cukup kuat ya, karena dia dibangun sebelum Masehi dan sampai sekarang ternyata belum runtuh sepenuhnya. Lalu apa ya yang kira-kira menyebabkan keruntuhan untuk peradaban Minoa? Setelah diteliti oleh para ahli, diduga ada 3 alasan yang menyebabkan keruntuhan bagi peradaban Minoa. Yang pertama yaitu mundurnya perdagangan. Kenapa? Karena banyak daerah-daerah koloni mereka yang melepaskan diri. Yang kedua itu adalah bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Tera. Kalau kalian lihat pada gambar, Gunung Tera itu digambarkan yang titik berwarna merah yang ada di tengah-tengah laut. Nah, efek dari ledakan gunung ini itu sangat luas. Nah, jadi nanti ketika Gunung Tera ini meletus, itu tentu saja akan mengganggu aktivitas perdagangan yang ada di Minoa. Akhirnya nanti banyak pedagang yang memindahkan pusat perdagangan mereka ke wilayah-wilayah yang lain yang ada di sekitar Minoa. Yang ketiga, diduga adanya invasi atau gelombang penyerbuan dari bangsa Indo-Jerman atau dari wilayah Asia Tengah. Nah, itu adalah beberapa alasan keruntuhan dari peradaban Minoa. Sama dengan peradaban yang lainnya, peradaban Minoa, peradaban Yunani itu juga punya tulisan. Cuman keunggulan mereka, bangsa Yunani itu sangat rajin menulis. Jadi kita banyak mengetahui bagaimana sih kondisi mereka karena dari tulisan-tulisannya. Karena fungsi tulisan itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk mewariskan budaya kepada generasi selanjutnya dalam bentuk cerita, terutama mitologi-mitologi yang ada di Yunani. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui sejarah Yunani, yaitu tadi dari tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah mereka teliti dan ada beberapa yang masih kita terapkan sampai dengan saat ini. Nah, itu dia penjelasan saya tentang peradaban Minoa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang peradaban Mykenae, karena ketika nanti Minoa mengalami keruntuhan, salah satu penggantinya itu adalah peradaban Mykenae. Dan kita lihat seperti apa sih nanti Yunani ketika memasuki periode Mykenae. Oke, sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Semuanya ketemu lagi dengan